teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan membahas chart dari saham BPTR yang tadi sudah di-share oleh salah satu member di grup kita. Di sini saya akan langsung menjelaskan secara step by step ya, yang tadi sudah digambar oleh salah satu teman kita di grup. Jadi pertama kita lihat dulu untuk trennya. Di sini dia berhasil reversal ya dari tren penurunannya, dan di sini dia sedang uptrend. Nah, kita langsung ke pembahasan utamanya. Jadi tadi itu ada yang namanya RBS. RBS itu apa sih? Jadi RBS itu resistant become support. Nah, di sini akan saya jelaskan. Saya garis dulu. Jadi di sini terlihat ada supportnya. Di sini lihat garis terakhir, candle terakhir ada di sini. Nah, kita sambungkan dengan sebelumnya. Jadi di sini terjadi seringkali fake breakout dan menjadi resisten kuat. Bisa kita lihat kalau saya garis lagi di sini, persis di sini. Up, sebentar. Oke, ini candle pertama, ini candle kedua, candle ketiga, candle keempat. Jadi di sini adalah support kuat. Saya tambahin ya. Support, resisten kuat, area resisten kuat. Jelek ya gambaran saya. Resisten kuat. Nah, dia gagal untuk break ke atas dan selalu mantul di area ini. Lalu dia berhasil di break oleh candle ini. Lalu kembali koreksi, naik, koreksi lagi, dan pada akhirnya di sini dia membuat order block. Kotakan ini namanya order block. Ya, kotakan ini order block. Nah, order block itu apa sih? Jadi order block itu area di mana biasanya orang-orang mulai entry dan mengakumulasi barang. Nah, di sini tuh bisa kita lihat di sini candlenya terjadi sideways atau konsolidasi. Nah, biasanya di situ terlihat jelas bahwa ada yang sedang mengakumulasi barang. Nah, misalkan ketika lagi sideways ini dia berhasil breakout ke atas, lalu kembali lagi ke bawah. Nah, itu bisa menandakan bahwa bisa dibilang barangnya bandar belum cukup lah, atau mereka masih ingin lanjut akumulasi. Nah, seperti di sini bisa kita lihat dia sempat naik, lalu dia turun lagi. Coba kita cek secara volumenya. Dari sini volume. Nah, sini memang ada sempat naik. Naik tinggi dan volumenya lumayan besar dibanding yang sebelumnya. Namun dari selanjutnya sempat koreksi lumayan, kisaran 4 poin. Dengan volumenya benar-benar kecil banget, sedikit sekali. Lalu besoknya dilanjutkan dengan candle-candle doji. 2 hari membentuk candle doji. Dan di sini sempat kembali ke area order blocknya, persis di area ini. Kembali ke bawah, mungkin di sini terjadi akumulasi, mungkin bisa kita lihat di volumenya nih. Volume yang ini memang ada akumulasi ya di sini. Lalu akhirnya dia kembali naik dengan volume yang lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Oke, jadi volumenya saya hapus dulu. Saya tandain dulu di sini adalah Oke, selanjutnya ini adalah OB atau order block. Oke, next kita bahas fake breakout ya. Jadi di sini ini ada candle fake breakout. Udah jelas ya. Oke, fake breakout. Nah, kenapa bisa bilang fake breakout?
Karena setelah dia berhasil breakout dari resisten yang ini, atau resisten air sideways-nya, dia gagal untuk bertahan di resisten yang ini. Dia bertahan, cuman setelah itu dia berhasil naik, lalu turun lagi. Lalu turun, turun, tapi membentuk candle doji, lalu pada akhirnya dia berhasil breakout. Nah, breakout tuh bisa kita lihat jelas dengan candle yang tebal ini nih, berbentuk badan tebal. Nih, dia berhasil memotong resisten yang ini dengan yang tebal. Ini candle yang tebal ini. Lalu akhirnya berhasil melanjutkan kenaikan sampai ke area resisten yang ini. Dan persis bertahan di resisten ini. Nah, kemungkinan kedepannya akan gimana? Nah, pertama kita tentukan dulu resisten sebelumnya untuk menjadi area take profit. Nah, jadi di sini ada resisten sebelumnya. Kita kasih area terlebih dahulu supaya lebih jelas. Jadi sebelumnya dia sempat di 111 hingga 109. Oke, tandain di sini. Oke. Jadi potensinya dia akan menuju ke area 109-111 yaitu resisten selanjutnya. Nah, nah, kalau mungkin dia akan koreksi, coba kita akan untuk menarik Fibonacci dari area breakout sebelumnya ke area higher high-nya di 103. Nah, di sini kita nyari tempat untuk entry ketika koreksi ya. Jadi kalau koreksi kita bisa ambil di area untuk koreksi ringan, kita bisa ambil di area 23,60% di sini, atau bisa ambil di area 38,2%. Ini untuk koreksi sehat. Setelah itu mungkin dia akan melanjutkan kenaikan ke area PP. Seperti itu singkatnya untuk penggunaan Fibonacci. Nah, eh, jikalau dia ternyata berhasil koreksi sampai ke area ini lagi, artinya ini tidak valid atau dia kembali ke area order. Seperti itu. Jadi intinya tergantung gaya trading kita. Misalkan kalau kita agresif, mungkin kita bisa entry ketika koreksi ke 23,60%. Mungkin bisa untuk nyicil kalau kita yakin dia akan lanjut koreksi ke area 38,20. Nah, di manakah kita bisa pasang SL top loss yaitu di 50% atau di 94. Seperti itu. Mungkin sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.